saya asli Indonesia, asli Bandung. Saya asli orang Bandung. Mungkin ada orang ada bapak atau ibu yang dari Jawa Barat. Saya asli orang Sunda. Ya, gitu. Ya, seperti yang sudah diperkenalkan, saya S1 di IKIP Siliwangi, lalu S2 S3 dapat beasiswa di China, ya ke sana dan ternyata nyangkut, nggak boleh pulang gitu, karena di sana, gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kita mulai saja. Ya, saya berharap karena saya sudah datang jauh-jauh gitu dari China pulang ke Indonesia, lalu singgah ke Sumatera ke UNRI. Mudah-mudahan materi yang saya bawakan ini ada beberapa tips and trick yang Bapak Ibu bisa dapatkan dan bisa digunakan untuk saat Bapak Ibu menulis paper dan dipublikasikan di jurnal Scopus bereputasi. Oke, kita coba dulu PPT-nya. Sudah. Ya, seperti perkenalan tadi, ya saya sekarang sudah lulus dan menjadi dosen di Beijing Normal University. Untuk Bapak Ibu sekalian, perlu digarisbawahi bahwa saya dari FKIP, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. Mungkin jadi lebih materinya lebih ke social science gitu. Tapi untuk cara menulis, bagaimana cara menulis paper yang bagus, mungkin nanti di bidang sains juga masih dapat dipakai Bapak Ibu. Ya, nah, ya untuk postdoc di sana hanya informasi aja Bapak Ibu, kita ada dua, kita ada tugas mengajar dan tugas research gitu. Jadi untuk tugas mengajar saya tetap masuk ke kelas untuk ngajar orang lokal di sana, dan tapi tetap ada tuntutan research gitu. Berbeda dengan negara-negara lain, ya mungkin ada Bapak Ibu yang punya rencana untuk postdoc di China. Postdoc di China itu dia ada tuntutan untuk publish. Mungkin di negara lain aku pernah diskusi itu tidak ada, tapi di China sendiri dia ada kayak publikasi SSCI jurnal 2 paper. Kalau tidak tercapai publikasi dan jam mengajar di sana, itu dana atau gaji yang diberikan postdoc itu harus dikembalikan ke universitas Bapak Ibu. Gitu. Jadi memang tuntutannya tinggi sekali di sana Bapak Ibu, gitu. Oke. Nah, tapi untungnya Bapak Ibu kalau di China sendiri dia postdoc di sana tuh di surat perjanjian, ya surat perjanjiannya itu sudah diberikan gelar associate professor, asisten profesor. Setelah lulus postdoc dia langsung naik ke associate professor seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi di satu sisi memang ada tekanannya, Bu. Jadi satu sisi pun ada kelebihannya gitu. Oke, kira-kira begitu. Jadi ya kira-kira kita akan diskusi tentang bagaimana menulis good paper untuk publish di Scopus Index Journal seperti itu. Ya. Nah, apa itu Scopus Index Journal? Sepertinya Bapak Ibu sudah tahu bahwa tentang dikeluarkan oleh Elsevier database tahun 2004 ya, dan digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan professional progress di science and healthcare. Sebenarnya itu pertama kalinya Bapak Ibu. Oke, next, kenapa kita harus publish di paper Scopus Index Journal juga Bapak Ibu sudah tahu gitu ya. Ya, next. Nah ini Bapak Ibu juga sudah seperti yang sudah kita ketahui bahwa paper itu di Indonesia dibagi menjadi 4 golongan. Satu yang non Sinta, Scopus, dan nah ini mungkin yang dosen-dosen di Indonesia tidak familiar, yaitu SSCI atau SSCI gitu. Nah, untuk di China sendiri sharing sama Bapak Ibu bahwa kita sudah tidak melihat Scopus Index Journal Bapak Ibu. Kita sudah melihat ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SSCI atau SCI gitu. Kenapa? Karena waktu pertama kali saya datang ke China, mereka tanya, apa kamu punya pengalaman atau pernah publish paper di SSCI Index Journal? Pertama waktu itu Tommy bingung Bapak Ibu.
itu SSCI atau SSCI itu apa gitu. Karena yang kita waktu saya S2 dulu di Indonesia yang lebih terkenal itu Scopus ya Bu ya, gitu Scopus. Nah akhirnya saya tahu bahwa dan saya mencoba dibimbing juga sama Prof di sana bahwa ternyata WOS Index Jurnal atau SSCI ini lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi dibanding Scopus gitu Bapak Ibu. Nah ini adalah tips and trick yang pertama Bapak Ibu untuk menembus Scopus Index Jurnal adalah ya harusnya kita targetkan itu jangan kita mempunyai target untuk mempublish paper kita di Scopus Index Jurnal, jangan. Harusnya kita targetnya kita mau mempublish paper kita di SCI atau SSCI Index Journal dengan kualitas yang serumit itu ya, walaupun tidak tembus nanti masuknya ke Scopus Index Journal gitu ya. Ya begitu. Nah bagaimana caranya? Sebenarnya gampang Bapak Ibu. Sebenarnya gampang, gini caranya. Saya ini trik yang tidak dikasih tahu ke semua orang. Ini juga saya dikasih tahu oleh Prof di sana bahwa cara untuk mempublish atau menulis paper bagus di SSCI atau SCI Jurnal adalah kita download papernya, ya kita amati, kita tiru, lalu kita modifikasi, gitu. ATM katanya kayak gitu ya, gitu. Terus saya pikir seperti begini contohnya katanya. Kita sekarang ada kereta api yang biasa di China kan kayak seperti itu. Kita ada kereta api, kita amati kereta api itu seperti apa, ya. Lalu kita tiru dan kita lihat apa yang bisa dikembangkan dari kereta api. Lalu kita modifikasi, jadilah kereta cepat yang mereka sekarang unggul-unggulkan. Kira-kira seperti itu konteks. Bagaimana ATM amati tiru modifikasi gitu. Ya, jadi saat Bapak Ibu misalnya mendownload paper science sesuai dengan bidang Bapak Ibu, download dulu papernya, kira-kira apa yang Bapak Ibu mau teliti, ya satu tema itu di-download 2 atau 4 paper. Setelah itu kita lihat apa kesamaannya dari paper tersebut. Kita lihat limitationnya, ya apa kekurangannya yang mereka belum kerjakan, lalu kita cari apakah kita bisa untuk menutup limitation itu. Nah itulah kita amati, kita sudah tiru dan kita modifikasi dari paper yang sudah publish. Nah itu yang sampai sekarang saya pegang Bu, gitu. Ya jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat, bisa nanti mungkin diamati paper-paper yang saya sudah tulis itu. Sebelumnya sudah ada orang yang mengerjakan, tapi saya ada lebih mendalam atau ada penemuan yang berbeda dengan penemuan yang sebelumnya. Kira-kira begitu. Ya, jadi dibilang susah gampang juga kok, ya kan? Gitu. Dibilang gampang susah juga. Oke, next. Nah, ini bagaimana cara menulis paper yang bagus untuk dipublish ke Scopus Index Journal, ya. Ada 5 tips. Yang pertama adalah pilih judulnya yang tepat. Nah, bagaimana cara menulis judul yang tepat? Seperti yang tadi yang sebalik lagi ke rule yang pertama. Cari judul-judul yang mereka itu seperti apa gitu. Terus kita modifikasi gitu dari judul-judul yang sudah ada. Terus yang kedua adalah metode penelitiannya yang pas, ya. Kalau misalnya penelitian yang sebelumnya cuma pakai kualitatif misalnya, kita tambahkan kualitatif dan kuantitatif, kita pakai mixed method, itu sudah ada keterbaharuan, novelty pada metode penelitiannya. Gitu. Next yang ketiga, struktur penulisan untuk paper dari Index Scopus. Nah ini Bapak Ibu, jadi kata orang di sana, bagaimana cara kita mempublish paper yang di SSCI Jurnal itu adalah setelah kita download, kita sudah menulis paper yang kita mau publish itu, ya misalnya kita mau publish ke suatu Scopus Index Q1. Nah, kita download paper di jurnal tersebut, lalu kita banding
kita bandingkan dengan paper kita, apakah beda jauh? Kalau jauh sekali berarti ya pasti kemungkinan besar ditolak gitu. Nah kalau misalnya 11-12 nih, dia ada introduction-nya 2 halaman, kita introduction-nya 2 halaman, dia ada literature review 6 halaman, kita juga ada 6 halaman, 11-12. Nah itu kemungkinan besar dari struktur Scopus sudah lolos, tinggal melihat novelity-nya. Seperti itu. Ini tips-tips yang saya cuma sharing ke Bapak Ibu dan penonton yang di online gitu. Saya buka-bukaan gitu karena sudah, terima kasih nih diundang Bu, Ibu ya. Begitu kira-kira. Oke, next. Terus ada juga yang keempat adalah memilih Scopus jurnal yang fit dengan paper penelitian. Kadang-kadang kita menulis paper tentang apa, submitnya ke jurnal yang tidak sesuai, ya langsung di reject ya. Yang terakhir adalah inilah kendala yang terakhir ya, bahasa gitu. Tapi nanti kita buka satu-satu ya, next. Nah, cara memilih judul atau tema penelitian yang tepat, Bapak Ibu. Ini karena social science, jadi saya lebih fokus ke social science, itu lebih ke topik-topik yang ada di social science kayak STEM education, yang berbau ICT, tentang PISA 2002 yang baru keluar, ya tentang higher order thinking skill gitu. Tapi yang bisa saya katakan adalah Bapak Ibu yang untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang dari major science, ya sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, membuka paper yang Q1, Q2 itu sesuai dengan jurusannya Bapak Ibu. Terus melihat apa topik yang sekarang sedang hot ya, 1 tahun 2 tahun terakhir, terbitan terakhir gitu. Ini orang sana bilang Bapak Ibu, memilih judul yang tepat atau tema penelitian tepat adalah 60% dari keberhasilan publish paper, Bu, gitu. Jadi kalau kita sudah memilih judul yang tepat, ya itu pasti goal, gitu. Jadi ini adalah langkah awal yang menentukan akhirnya seperti apa, Bapak Ibu. Jadi untuk di sana kita pemilihan judul ini biasanya anak-anaknya Prof, para PhD itu dikumpulkan satu ruangan. Ya sekitar 4-5 jam untuk memilih judul, cuma untuk memilih judul. Beberapa prof dan beberapa PhD itu dia diskusi dan kita debat hebat gitu. Apakah judul ini memang dibutuhkan apa tidak gitu. Karena ini kunci utamanya. Dari kalau misalnya kita sudah presentasi, kita mau meneliti tentang judul ini dengan cara ini, ya kira-kira presentasi sekitar 20 menit, Bu. Nah kalau misalnya memang mereka udah angguk-anggukan kepala, oke, ini memang bagus, ini memang belum dilakukan oleh peneliti lain, memang novelty-nya tinggi, baru pasti goal. Kalau 3 prof di sana udah angguk-angguk kepala, udah pasti goal, gitu. Jadi memang pertamanya ketat di sininya, Bu, gitu. Jadi nggak tahu apakah ini bisa dilakukan di Indonesia apa tidak gitu. Kalau misalnya kita lagi pemilihan judul, kita kumpulkan beberapa expert, lalu kita diskusi apa memang ini adalah topik yang bagus gitu. Tapi memang beberapa memang suka ada ketakutan ya Bu ya, kalau misalnya di diskusi di awal, kadang-kadang aduh nanti takutnya idenya dicuri orang gitu ya. Kadang-kadang ada ketakutan seperti itu. Kalau misalnya ya kita kan pasti ada dosen-dosen yang lebih dekat sama kita kan, yang kita percaya sama dia gitu. Ya kita sharingnya sama dia aja gitu boleh. Atau sama prof-prof yang sudah jadi kan nggak mungkin curi ide kan, jadi ya boleh juga cari yang udah jadi gitu. Oke. Nah, dari mana kita dapat memilih judul tersebut? Ya itu yang tadi saya sudah katakan bahwa banyak-banyak membaca artikel Scopus. Apalagi Scopus yang sudah terindeks WOS.
gitu. WOS ini ada dibagi menjadi empat ya Bapak Ibu. Dia tuh ada SCI, SSCI, dan ada ESCI. Nah ESCI ini dia Bapak Ibu tidak usah rujuk karena ESCI ini adalah persiapan menuju jurnal yang dipersiapkan untuk menuju SSCI dan SCI. Tapi dalamnya ya kualitasnya belum tentu bagus. Gitu. Jadi kita merujuknya ke SCI dan SSCI. Kalau Bapak Ibu bilang, Pak Tommy di mana kita bisa melihat paper ini apakah dia SCI atau SSCI? Ya kita bisa buka aja, misalnya buka jurnal apa yang Elsevier atau Springer, kan ada indeksasi kan, indeks by apa, kita scroll ke bawah aja. Nanti kan ada Scopus Index, terus bawahnya ada dia SSCI, biasanya ada Social Science Citation Index, biasanya kayak gitu. Nah itu namanya SSCI gitu. Kalau nggak ada SSCI itu berarti jurnalnya belum terlalu, kualitasnya belum mantap gitu. Oke. Nah terus yang terakhir adalah ya mengikuti international conference, tapi international conference-nya bukan yang diadakan oleh masing-masing negara, bukan gitu. Kadang-kadang kayak misalnya saya di bidang matematik itu ada asosiasi matematik di Amerika atau misalnya dunia yang mengadakan international conference setiap 4 tahun gitu. Ada namanya ICMI kalau misalnya di bagian mathematics dan fisika itu ICMI namanya. Nah itu kita biasanya membahas banyak hal-hal baru, membahas banyak topik-topik yang lagi hot. Yang itu kita mereka bilang, ayo ini masalahnya kita sudah ada, silakan siapa yang menulisnya cepat dan siapa yang menulisnya bagus itu yang bakal terbit di Scopus Q1. Mereka seperti itu. Jadi setelah ikut conference biasanya mereka langsung diskusi bagaimana cara membereskan masalah-masalah tersebut dan dipublikasikan di jurnal bereputasi gitu. Next. Ya. Nah ini Bapak Ibu tentang metode penelitian yang pas. Dia ada kualitatif, kuantitatif ya. Terus type of research juga Bapak Ibu bisa lihat ada di DBR, design based research, ada action research, case study, grounded theory, meta analisis, bibliometrik. Nah, sejauh mana Bapak Ibu mengetahui tipe-tipe research ini? Gitu. Ya. Karena sekarang itu tipe-tipe yang paling diminati oleh jurnal-jurnal Scopus Q1, Q2 adalah mixed method gitu. Bukan yang hanya kayak pengembangan pengembangan gitu terus di stop gitu kan. Enggak, kalau Bapak Ibu bisa download di jurnal Q1, Q2 itu Bapak Ibu bisa lihat, oke, mereka mengembangkan suatu media pembelajaran, tapi cara mereka mengembangkan mereka mengembangkan, cara pakai, dan medianya pun dimasukkan ke situ Bu, gitu, link-linknya segala macam. Terus udah gitu cara pakainya seperti apa, efeknya seperti apa itu nggak dipisah Bapak Ibu dalam satu paper. Jadi sekitar 20-30 lembar, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi bisa dibilang bahwa mereka itu lebih suka yang kompleks gitu ya Bu ya, yang makin orang tidak mengerti apa yang kita tulis itu makin disukai. Kalau saya sih melihat seperti itu. Gitu. Iya. Karena mereka pikir wah ini paper menulis apa yang kita tidak mengerti, bahwa berarti ini adalah ilmu baru. Mereka berpikirnya seperti itu. Gitu, dibandingkan yang hanya kuantitatif, oke, pakai t-test, oke, signifikannya kecil, oke, ternyata ada perbedaan, sudah sampai seperti itu aja gitu, yang mereka sudah tebak hasilnya kemana gitu ya. Jadi ini ada trik lagi ya, dari profesor sana, bahwa kalau menulis paper itu jangan yang finding and discussion itu bisa ketebak. Gitu. Kayak misalnya
kita menggunakan suatu media untuk melakukan treatment, oke, treatmentnya berhasil, oke? Kita udah tahu pasti jalannya seperti itu gitu. Tidak ada yang surprising gitu. Nah itu dari situ, oh aku baru belajar. Ternyata seperti itu. Aku praktekkan, Bapak Ibu. Aku praktekkan apa benar. Jadi ada beberapa paper saya pakai waktu itu pakai SEM, ya, pakai structural equation modeling. Itu dia menguji berapa belas hipotesis. Dari beberapa belas hipotesis itu, nanti Bapak Ibu bisa download papernya di ini ya, di Scopus saya. Dari beberapa belas hipotesis itu hanya satu hipotesis yang signifikan, sedangkan penemuan paper-paper Q1, Q2 sebelumnya itu semuanya signifikan. Gitu. Yang saya temukan adalah hanya satu dari beberapa belas hipotesis. Itu diterima di Q1, Bu. Gitu, diterima. Karena mereka pikir ini berbeda dan finding dan research and discussion itu tidak tertebak sama mereka. Oh, ternyata unik. Nah gitu, jadi bagaimana cara kita membuat suatu story yang unik, yang tidak tertebak, yang menarik gitu. Karena seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa menulis paper itu adalah, kalau menurut saya adalah suatu seni Bapak Ibu gitu. Seni ya, karena ya namanya paper kan. Nah, paper itu bagaimana cara kita menggunakan story kita, bahasa kita gitu untuk menuangkan suatu ide atau penemuan atau ya apa yang sudah kita kerjakan kepada semua orang. Jadi selain paper itu harus terlihat unik, menarik, ya nilai jualnya apa gitu. Kalau Bapak Ibu sudah bisa megang dua, kalau Bapak Ibu sudah mempunyai novelty-nya dan membungkus data dan penelitian atau finding Bapak Ibu dengan baik, udah Bapak Ibu itu tinggal tunggu waktu aja, berarti Bapak Ibu bakal tembus kok Q1, Q2 seperti itu ya Pak Ibu. Nah Bapak Ibu juga bisa melihat beberapa software di sini yang saya banyak gunakan di social science kayak structural equation modeling, itu Amos Software dan PLS, Python, ya, R language, FastViewer itu buat yang meta analisis atau bibliometri, ada juga CMA untuk yang meta analisis. Ini saya di China tidak dapat Bapak Ibu, software ini tidak dapat. Saya sengaja cari dosen di Indonesia Bu, di UPI yang fokus statistik, ya. Saya juga cari ke UNY, Universitas Negeri Jogja, itu Prof siapa waktu itu ya, itu sengaja untuk belajar software ini gitu, karena saya sudah menentukan goal saya bahwa saya akan meniti karir di universitas, di perguruan tinggi, dan saya akan membawa mahasiswa-mahasiswa nantinya gitu ya Bapak Ibu ya, seperti Bapak Ibu yang hebat-hebat ini gitu. Jadi saya pikir saya harus mengetahui banyak tipe of research dan banyak software, jangan sampai nanti murid-murid saya bilang, Pak ini gimana pakai software apa, bingung gitu, karena cuma bisa SPSS maksudnya gitu, kira-kira kayak gitu ya gitu. Jadi saya memang banyak mengeluarkan biaya waktu untuk belajar metode penelitian ini gitu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat paper saya, semua tipe of research ini ada Bapak Ibu. Saya pernah mengerjakan tentang meta analisis, bibliometrik punya, systematic review ada, case study ada gitu, action research, DBR, dan beberapa software ini saya sering gunakan Bapak Ibu. Oke, kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi kuatkan metode penelitiannya Bapak Ibu, ya kuatkan, biar nantinya penelitian Bapak Ibu itu lebih menarik, lebih kompleks. Kita bisa otak-atik di metode penelitiannya. Seperti itu Bapak Ibu. Next ya. Nah ini struktur yang efektif. Sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu sebenarnya struktur paper yang efektif, yang bagus itu, yang biasanya publish di Scopus itu ya seperti ini. Ya, ada abstrak. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat abstrak itu di dalamnya harus biasanya ada apa aja gitu. Ada tujuan penelitiannya ada, metodenya ada, partisipannya ada, siapa, ya
findingnya seperti apa, kontribusinya apa, konklusi dan implikasinya apa gitu. Ya, kadang-kadang saya menjadi reviewer di beberapa jurnal Scopus itu saya juga melihat membuka kamus saya yang ini, Bapak Ibu. Saya membuka kamus saya yang ini, apakah paper yang saya review itu sudah ada seperti ini, apakah sudah ada metodologinya, apakah sudah partisipannya sudah ada berapa, apakah findingsnya dia menjelaskan dengan benar gitu. Kadang-kadang ada beberapa paper Scopus yang di Q3 Q4 itu dia contribution atau implication-nya nggak ada, Bu. Dia cuman tujuan penelitian oke, metodenya ada, findingnya ada, oke, tapi apa kontribusi paper ini dia tidak tuliskan di abstrak gitu. Padahal saya melihat bahwa masih ada ruang yang bisa digunakan, karena kan total penulisan abstrak kan biasanya 200 sampai 250 kata kan gitu. Kadang-kadang cuma ditulis 150 gitu. Sayang sekali ya bahwa abstrak ini kan seharusnya kan adalah rangkuman dari paper kita gitu kan. Tapi kita tidak gunakan dengan maksimal gitu. Sayang sekali. Jadi rumus ini bisa di save Bapak Ibu. Next. Nah, ini introduction ya. Ini strukturnya Bapak Ibu bisa lihat struktur. Ini untuk yang social science tentunya Bapak Ibu. Nanti untuk yang science dan major lain Bapak Ibu bisa balik lagi ke rule yang pertama Bapak Ibu. Bapak Ibu download paper science yang Bapak Ibu, terus Bapak Ibu lihat strukturnya seperti apa mereka nulis. Dengan mendownload misalnya sekitar 10 atau 20 paper dan Bapak Ibu rangkum sendiri strukturnya seperti apa, itu sudah oke. Oke, saya punya rumus nih, udah punya rumus sendiri. Ternyata struktur Scopus yang jurusan saya adalah seperti ini gitu. Jadi rumus sendiri. Jangan dikasih tahu orang lain. Next. Nah, ini yang literatur review. Kadang-kadang ada beberapa paper yang di social science itu Bapak Ibu, dia ada introduction-nya, literatur review-nya nggak ada Bapak Ibu. Katanya disatukan di introduction. Kalau saya di jurnal Scopus, kalau nggak ada literatur review langsung dicek. Galak. Gitu, karena saya pikir kalau misalnya tidak ada literatur review, kita nggak tahu apa yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan apa novelty apa kontribusi dia itu di sini lihatnya di literatur review, gitu, ya, gitu. Dan literatur review adalah salah satu bukti bahwa kita sudah membaca banyak atau kita sudah menguasai tema apa judul yang kita tulis begitu Bu, Bapak Ibu. Ini penting sekali Bu untuk yang social science ini pastinya ya. Next, metodologi. Nah, metodologi ini kadang-kadang paper-paper juga, kalau saya menulis bagian metodologi di paper social science Bapak Ibu, dia berlembar-lembar Bapak Ibu, karena dia itu harus tahu pasti apa tools yang digunakan, bagaimana cara menggunakannya, berapa minggu, ya kendalanya apa, berapa orang yang menggunakan, waktunya kapan, bagaimana cara apakah sudah mendapat izin dari sekolah, apa dari responden, itu harus dijelaskan full di sini, gitu. Ya, bagaimana cara mengumpulkan datanya. Ini ada consent form atau institutional review board, ini yang biasanya izin dari kampus. Nah, beberapa masalah yang biasanya paper Scopusnya ditolak adalah metodologinya nggak kompleks, metodologinya nggak lengkap, tipe penelitian yang nggak ada. Cuman nulis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang di sampelnya berapa gitu, tapi tidak dijelaskan kapan, di mana, siapa yang menggunakan, bagaimana cara pengumpulan data atau penggunaan alatnya, itu tidak ada gitu. Next. Nah, ini finding. Nah, ini Bapak Ibu harus lihat bahwa finding dan discussion itu harus dipisah ya Bapak Ibu ya, harus dipisah. Kenapa? Karena finding itu adalah penemuan bagaimana cara pengolahan datanya gitu loh Bapak Ibu.
pengolahan datanya tuh setelah pengolahan data hasilnya seperti apa, titik cuma sampai di situ yang finding. Sedangkan yang untuk discussion itu mengapa itu terjadi, jadi dipisah, dua section itu harusnya dipisah gitu. Kalau Bapak Ibu melihat paper saya ya sebagai acuan bahwa finding and discussionnya ini bisa berlembar-lembar, karena disinilah tempat kita untuk menceritakan story kenapa itu bisa terjadi sesuai dengan responden, misalnya karena respondennya laki-laki apa respondennya perempuan, atau ada faktor apa yang mempengaruhi menjadi hasilnya seperti itu. Ini diskusinya panjang sekali kalau yang di paper social science Bapak Ibu gitu. Jadi sebagai rekomendasi bahwa findings and discussionnya jangan disatukan ya. Next. Nah, setelah diskusi seperti itu, implikasi ini adalah akibat dari finding. Jadi misalnya penemuan yang kita dapatkan ini itu berkontribusi buat apa? Implikasinya secara teoritis apa secara praktikal? Secara teoritis berarti kan secara keilmuan. Kalau secara teoritis itu berarti apa kontribusinya terhadap teori yang sudah ada. Misalnya kita menemukan teori baru, misalnya gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu kalau social science itu biasanya kita ada TPEC, ya kan, TPEC teori. Nah, kita bisa kembangkan, misalnya kita menemukan bahwa TPEC AI sekarang yang artificial intelligence yang terbaru gitu. Ya, itu implikasi secara teoritis. Kalau implikasi secara praktikal berarti kita bisa membagi ke dibagi menjadi beberapa bagian. Apa praktikal terhadap kepada guru, praktikal terhadap masyarakat, atau praktikal terhadap pengembang apa developer, itu dipecah-pecah terus Bapak Ibu gitu. Nah, yang kedua ya conclusion dan limitation. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa paper Scopus itu paper yang baik adalah paper yang mempunyai limitation. Kenapa? Karena suatu penelitian itu tidak dapat sempurna gitu. Jangan berpikir bahwa setelah kita menulis limitation itu menjelek-jelekan paper kita. Tidak. Dengan adanya limitation, mereka tahu, reviewer dan editor tahu bahwa penelitian ini ada limitasinya, maka mereka fokus ke mana gitu. Misalnya kita fokus kepada sungai, bagian apanya gitu, dan hanya terbatas limitasi kan, hanya terbatas di sungai yang berbentuk seperti apa. Atau misalnya fokus kepada pantai, fokusnya pantai yang seperti apa gitu. Ini limitasinya harus jelas. Jadi mereka bilang oke, ini memang mempunyai kontribusi tetapi di bagian mana, dan tidak bisa generalisasikan gitu, tidak bisa dijabarkan gitu, limitation. Next. Nah, referensi kalau Bapak Ibu lihat paper saya sebagai acuan itu semakin banyak referensinya Bapak Ibu, maka menjadi bukti bahwa kita telah membaca banyak paper di tema tersebut gitu. Lalu sebenarnya Bapak Ibu nggak usah takut kalau kita mempunyai paper yang panjang-panjang, yang 10.000 kata, yang 10.000 kata, 20.000 kata gitu, karena tidak dibatas kan ya Bu ya. Mau kita nulis 5.000 mau 10.000 kan APC-nya atau misalnya free open access-nya kan sama aja. Dia tidak bilang di lebih dari 10.000 bayar 20 juta kan, enggak. Ada yang kayak gitu. Oh, ada beberapa yang kayak gitu ya. Ya, kita kan carinya yang gratisan Bu. Ya, jadi jangan takut Bapak Ibu kalau misalnya paper Bapak Ibu panjang dan referensinya banyak gitu, jangan takut gitu. Itu. Nah, banyak jurnal-jurnal yang gratis. Oke.
Next ya, ini cara memilih jurnal Scopus yang fit dengan penelitian kita. Ya, beberapa poin yang bisa dilihat adalah jangan lupa lihat scope jurnalnya apakah sesuai dengan penelitian kita. Lihat first decision-nya berapa lama, karena kita kan buru-buru mau meningkatkan, mau publish paper. Jadi kita lihat first decision-nya berapa lama, terus APC apakah dia punya artikel cost apa gratis APC. Terus kita juga bisa melihat kayak gini Bapak Ibu, misalnya dari saya dari Mathematics Education. Ya, kalau misalnya teman saya mau mempublish paper, dia bisa lihat paper yang jurnal yang udah Tommy terbitin di jurnal mana aja, gitu. Ini sebagai referensi sebagai acuan. Oh, kok teman-teman aku yang di sebelah pun bisa masuk tembus ke jurnal ini, kok saya nggak bisa, gitu. Apalagi teman-teman dekat gitu yang satu naungan atau satu jurusan gitu. Ya, apalagi kita melihat bahwa banyak teman-teman kita yang publish di paper tersebut. Kalau saya dulu acuannya adalah teman-teman di Indonesia, gitu loh. Kok saya udah kuliah di luar negeri, saya melihat paper-paper jurnal-jurnal apa yang suka dipublish oleh autor di Indonesia. Oh, diikutin Bu. Saya tulis, saya catat. Oh, ternyata misalnya dari Springer mana atau dari Helion misalnya gitu, dari Cell apa kayak gitu. Saya catat, oh ini target saya, karena autor Indonesia bisa masuk, saya yang di China harus masuk kayak gitu. Itu ada goal-goal seperti itu. Next. Nah, ini juga bisa dilihat Bapak Ibu, kalau misalnya kita cepat-cepat mau publish paper, ya kita bisa buka Scopus website, terus kita bisa melihat klik jurnal Bapak Ibu yang mau Bapak Ibu submit, terus kita bisa melihat dia jumlah terbitan per tahun berapa, gitu. Kalau misalnya dia jumlah terbitan per tahun lebih dari 100, itu lebih gampang Bapak Ibu untuk masuk, karena dia terbitannya kan banyak gitu, dibanding jurnal-jurnal yang kayak satu tahun hanya menerbitkan sekitar 24 atau 36 paper gitu kan, gitu. Apalagi yang udah sampai 1000, 2000 gitu. Tapi Bapak Ibu harus lihat seperti yang tadi Bapak Wakil Rektor sampaikan, bahwa Bapak Ibu bisa melihat di sini apakah dia adalah predator apa bukan, adalah di jumlah terbitan per tahun. Kalau dia misalnya, ya ini juga Bapak Ibu kayaknya sebetulnya sudah tahu bahwa kalau dia misalnya setiap tahun meningkat dan peningkatannya signifikan dari 1000 ke 5000, 5000 ke 10000 gitu, mungkin dia predator. Kita sudah tahu di situ ya Bu ya. Apalagi dia nggak free, dia berbayar misalnya gitu. Ya, tapi kalau misalnya dia memang dari pertama sudah banyak Bu, misalnya dari pertama ya sudah 1000, kayak papernya kayak jurnal Helion tuh. Helion kan bisa di berbagai, bisa social science bisa, medical, ya multidisiplin. Itu kalau Bapak Ibu bisa lihat kayaknya dia setiap tahun itu berapa ribu, tapi dia memang segitu gitu. Itu atau plus one juga sama ya, jurnal plus one gitu. Jadi aman, bukan jurnal predator kayak gitu. Nah, ini next adalah kendala bahasa. Ya, ada dua rahasia Bapak Ibu yang dari saya untuk untuk kendala bahasa ini ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah sampai sekarang saya masih menggunakan jasa proofread gitu. Karena proofread itu bukan hanya dia membenarkan grammarnya, tapi dia bisa membantu kita untuk menggunakan bahasa-bahasa yang memang bagus gitu, meningkatkan si linguistiknya gitu. Itu rahasia saya yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah sekarang sudah ada ChatGPT. Ya, sekarang sudah ada ChatGPT untuk yang tahun ini. Dan ini juga rahasia saya Bapak Ibu. Saya sudah membuktikan sendiri tidak menggunakan proofread. Ya, saya menggunakan ChatGPT tapi yang premium Bu, yang 4.0 sekarang. 4.0. Saya beli berapa dolar? Sekitar kayaknya di Shopee ada di 300 ribuan.
per bulan. Nah itu saya sudah membuktikan sendiri Bapak Ibu, saya menggunakan ChatGPT 4.0 yang premium, bukan yang 3,5 ya. Itu saya translate, saya tidak menyuruh dia untuk menulis paper saya. Saya tulis bahasa Indonesia, terus dia translate, terus udah gitu saya baca ulang apakah yang dia translate sesuai dengan yang saya inginkan. Gitu Bapak Ibu. Jangan lupa prompt-nya jangan salah, perintah ke ChatGPT-nya jangan salah gitu. Kadang-kadang kalau misalnya Bapak Ibu, ini jadi bahas ChatGPT. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu salah nge-prompt atau memerintahkannya, ChatGPT itu lebih suka dia menjelaskan per poin gitu. Misalnya, tolong jelaskan tentang materi A. Dia bilang materi A adalah 1, A bla bla bla, 2 bla bla bla. Itu dia bukan deskriptif, dia tuh per poin gitu. Nah, bagaimana cara kita nge-prompt atau memerintahkan dia itu ada teknik tersendiri Bapak Ibu. Ya, mungkin next kita belajar buka-buka untuk yang teks itu ya, gitu. Nah, saya sudah coba sendiri Bapak Ibu untuk yang ChatGPT ini, paper saya yang Q1 yang terakhir, yang di Education and Information Technology itu saya menggunakan ChatGPT untuk 4.0 untuk translate. Gitu Bapak Ibu bisa udah oke ya. Tapi ya itu Bapak Ibu, jadi ChatGPT ini kita bisa menggunakan dia, tapi kita harus pintar-pintar bagaimana cara menggunakan dia. Kadang-kadang kalau misalnya kita tidak pintar menggunakan dia, bahasa-bahasa yang dia keluarkan adalah bahasa-bahasa robot Bu, gitu. Jadi sekali ngelihat ini pasti bukan orang yang nulis gitu. Jadi memang makanya ada beberapa kalau Bapak Ibu lihat kayak saya udah sering lihat Bu di Instagram atau di mana gitu, ada yang tips and trick menggunakan ChatGPT untuk itu. Emang itu memang benar ada. Itu memang benar ada gitu. Ya nanti next undangan berikutnya Bu. Ya next ya. Yang ini English language udah oke ya. Nah ini some tips. Kita udah mau terakhir nih. Ya saya ulang lagi bahwa some tips itu jangan lupa tentang apa Bapak Ibu penelitiannya sudah ada novelty atau dia punya significant finding atau kontribusi di bidangnya Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, sebelum submission atau sebelum disubmit ke jurnal-jurnal bereputasi, kita biasanya di China itu prof-prof yang tadi, prof-prof dan para PhD itu kita meeting lagi 5 jam. Biasanya kita sudah makan siang jam 12, jam 1 gitu sampai jam 6 sore. Itu untuk kita presentasi lagi. Papernya sudah siap dan kita mau submit, kita presentasi lagi apakah ini sudah oke atau belum. Itu namanya adalah internal review. Kita nyebutnya dia internal review. Gitu. Kalau misalnya dia internal reviewnya profesor udah bilang oke, ya cabuto, dibilang cabuto itu kurang lebih 11-12 gitu. Itu sudah dapat izin, kita submit, selalu lancar Bu. Gitu. Jadi benar-benar yang tadi di China itu dia punya 2 kunci yang bisa menembuskan Scopus itu adalah 2. Pertama adalah pemilihan judulnya apakah tepat. Yang kedua adalah sebelum submission apakah kita disikat habis gitu sama orang internal gitu. Biasanya kalau kita udah disikat habis sama orang internal, eksternal yang reviewer itu kayaknya udah oke lah, langsung minor revision gitu. Kalau major pun majornya nggak sadis gitu, karena memang kita sudah disikat di dalam gitu. Oke, next yang terakhir adalah jangan lupa tentang kode etik. Ethical guidelines kayak tentang human atau penelitian tentang hewan atau tentang manusia itu harus ada izinnya gitu. Ada beberapa pengalaman saya publish di Helion dan PLOS ONE itu mereka minta Bu suratnya apakah ini udah ada persetujuan dari responden apa belum. Ini diminta kalau untuk Helion kayaknya Q1 ya, diminta untuk paper, untuk jurnal-jurnal yang bagus mereka minta. Oke, ini some factor
kenapa paper kita di reject, ya itu yang tadi strukturnya nggak jelas, katanya papernya terlalu pendek, English language-nya jelek, ya alur penelitiannya nggak lengkap, gitu, tidak memiliki novelty. Ada satu hal yang Bapak Ibu harus ketahui, ini juga saya dapat dari pengalaman pribadi, bahwa saat Bapak Ibu memilih suatu judul atau menulis suatu artikel itu, Bapak Ibu harus membedakan apakah paper ini adalah paper untuk hanya evaluasi internal, apa memang dia menemukan hal baru untuk disebarkan kepada dunia gitu. Saya cerita sedikit pengalaman ini, bahwa waktu tahun 2020 saya melakukan penelitian tentang tingkat kesulitan butir soal ujian nasional di Indonesia. Aku pikir, wah ini kan pasti bakal booming kan. Ini saya meneliti tentang tingkat kesulitan ujian nasional loh di Indonesia. Saya pikir bakal berkontribusi kepada negara lain. Setelah saya tulis, saya udah berusaha cari datanya, Bu, menghubungi banyak orang, ya saya udah tulis lama tuh, berbulan-bulan. Ternyata waktu saya submit ke jurnal, ya mereka bilang apa? Ya itu yang tadi saya katakan ke Bapak Ibu, editor bilang, kamu sebagai autor harus bisa membedakan bahwa paper kamu itu adalah evaluasi internal apa memang paper research. Mereka pikir bahwa analisis tingkat kesulitan ujian nasional Indonesia itu untuk evaluasi internalnya Indonesia. Yaitu untuk hasilnya untuk negara Anda, bukan untuk dunia, bukan untuk research segala macam, dia bilang gitu. Akhirnya research itu, yang paper itu yang sudah saya kerjakan berbulan-bulan dan ngontek banyak orang karena ujian nasional ya Bu ya, di tingkat nasional. Enggak juga Bu, enggak masuk Sinta. Ya, akhirnya terbuang begitu saja gitu. Tapi saya dapat ilmu itu. Jadi waktu saya memilih judul itu, saya pikir apakah ini adalah evaluasi internal apa memang pure research gitu ya. Oke. Nah ini terakhir Bapak Ibu, sebagai bonus untuk Unri dan teman-teman, bahwa di sini saya ada 2 jurnal, saya editornya di situ. Saya welcome Bapak Ibu untuk submit ke jurnal ini. Ini yang pertama adalah sustainability, ya. Berapa Bu untuk masuk untuk persyaratan GB impact factor-nya? 0,1. Ya, ini impact factor-nya 3,3. Terus seed score-nya berapa Bu? Citizen score-nya? Oh enggak ada ya. Nah, ini impact factor-nya 3,3. Untuk GB 0,1 katanya. Cukup. Silakan Bapak Ibu ditunggu ini sampai tahun depan Maret. Ya. Yang kedua ini. Yang kedua Springer. Nah, ini juga dipersilakan yang Bapak Ibu yang mempunyai paper yang berhubungan dengan higher education untuk penggunaan teknologi, ya, untuk sustainable development goal. Kayaknya ini spesial isu yang ini, tapi nggak tahu kalau spesial isu bisa digunakan untuk pengajuan. Oh nggak bisa ya? Oh berarti Bapak Ibu sayang sekali Bapak Ibu. Ya. Tapi untuk bonus banyak kan ya Bu ya, bisa ya Bu ya. Ya. Enggak dong. Oke Bapak Ibu, jadi ya berarti Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk latihan atau untuk mahasiswa ya. Ini spesial isu Bapak Ibu. Ya, yang berhubungan dengan higher education dan penggunaan teknologi. Ini Bapak Ibu dari jurusan manapun bisa. Ya kan, misalnya jurusan perikanan, cara mengajar materi apa dengan menggunakan teknologi apa, bisa disubmit ke sini gitu. Atau Bapak Ibu kalau misalnya spesial isu sudah tidak dihitung, Bapak Ibu jangan masukkan ke spesial isu saya, tapi lihat jurnalnya. Oke juga kok gitu
Ya, yang ini juga sama. Jangan spesial isunya, tapi masukkan ke regular isunya. Gitu. Nanti kalau udah disubmit, boleh kontak-kontak, nanti bisa ya bisa dilihat dari belakang. Gitu. Randobur. Oke, kira-kira begitu. Mudah-mudahan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya balikan kepada Prof.